Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu kembali dengan saya di Mang Broadcast Channel yang berisikan konten, sorot, opini dan solusi tentunya ya. Kali ini saya akan mengulas masalah corona ya, dengan judul memancing di air keruh atas virus COVID-19 ini ya. Saya sangat yakin bahwa akhir-akhir ini atas kejadian COVID-19 yang terjadi di dunia ya, khususnya di Indonesia saat ini sudah terjangkit, terpapar, tentu banyak pihak yang mempunyai kepentingan tertentu mengambil kesempatan ini, artinya memancing di air keruh. Saya sangat yakin oleh beberapa pihak tentunya ya. Karena ya ini sangat momen saat ini sangat baik tentunya untuk meraih tujuan meningkatkan misalkan popularitas demi tercapai tujuan mereka atau penolongan mereka, misalkan kelompok-kelompok yang mengusung khilafah ini misalkan ini saya sangat yakin momen seperti ini sangat digunakan tentunya. Tapi ya alhamdulillahnya ya, saya yakin bahwa seperti yang dinarasikan oleh UAS waktu itu, bahwa corona ini adalah tentaranya Allah gitu, kemudian menyerang China yang notabene berbuat zalim terhadap suku Uighur di Cina ya seolah-olah saat itu yang terkena virus itu hanya orang-orang Cina yang non Muslim. Tapi ternyata di Iran, di Arab Saudi, di Indonesia yang mayoritas Islam pun juga terkena. Lalu ini tentaranya Allah atau bukan toh? Oleh karena itu, seandainya yang kemarin itu ini benar-benar apa yang dikatakan UAS itu benar, misalkan ini adalah tentara COVID-19 ini adalah tentaranya Allah dan menyerang semua yang non Muslim misalkan, tentu akan sangat bangga mereka mengatakan bahwa khilafah adalah solusi. Tapi demikianlah Allah menolong bangsa Indonesia ini atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa tentunya ya, mendapatkan kemerdekaan dan membentuk negara ini menjadi negara NKRI yang berlandaskan Pancasila tentunya. Karena itu narasi apapun ya narasi apapun penataan manis kata apapun, jangan percaya jika intinya akhirnya membentuk opini seolah-olah pemerintah tidak mampu, akhirnya perlu dilengsarkan. Jangan percaya mulut manis seperti ini, kata-kata manis seperti ini. Saya yakin ini hanya modus. Saya yakin itu hanya modus. Oleh karena itu, yakinlah bahwa kemampuan pemerintah untuk mengatasi masalah virus corona ini, saya yakin sangat
layak diapresiasi tentunya ya. Sampai hanya tinggal mendukung saja. Lalu solusinya apa? Ya solusinya dukung apa-apa yang telah diprogramkan pemerintah. Misalkan sampean pakai masker, terus jangan banyak bertemu dengan orang-orang, kurangi berkumpul-kumpul, misalkan kurangi bersentuhan langsung dengan suspek terutama. Ini tentunya harus didukung. Kemudian pemerintah saat ini kan sudah menyediakan ya, yaitu Avigan kalau nggak salah ya, Avigan dan kloroquine. Ini pil yang intinya untuk mengatasi virus corona ini. ini harusnya diapresiasi dan dukung, support bahwa pemerintah betul-betul menangani hal ini agar rakyatnya terbebas atau jangan sampai banyak yang terpapar virus COVID-19 ini. Akhirnya banyak yang jadi korban, terutama yang sampai meninggal tentunya, itu loh. Oleh karena itu jangan direcoki dengan narasi-narasi misal seperti yang dilakukan Pak Fadlion, Said Didu, dan Pak JK ya, yang intinya ini seluruh negara ini lockdown ya. Karena saya sangat yakin di Indonesia ini sangat-sangat kritis untuk saat ini ya, masalah intoleran itu. Oleh karena itu saya yakin kelompok-kelompok ini menunggu kesempatan, menunggu momen yang tepat untuk menjalankan aksinya ini. Ya, kalau nanti misalkan ya ini jadi lockdown, saya yakin dampak ekonomi akan menjadi beban masyarakat begitu berat, dan itu akan mudah diprovokasi dan itu tidak baik. Saya yakin tidak baik ya, karena ingatlah apa yang telah diberikan Allah, nikmat yang telah diberikan Allah. Jangan sampai seperti ini. Contoh ya, sampean akan merasa bersyukur atas sehat sampean ini karena sampean sudah sakit, misalkan terkena virus COVID-19 ini misalkan ya. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena ini sudah terlambat tentunya. Apa urgensi dari apa yang saya katakan ini ialah jangan sampai hanya karena ya seolah-olah dinarasikan tidak mampu, kemudian pemerintah layak untuk digulingkan misalkan, kemudian Anda dukung ya, kemudian dijadikan orang yang menurut dia baik ya. Ini nanti sampean, ini contoh seperti DKI ini ya toh. Bahkan Pak Ahok pun yang sudah begitu keras belum dianggap layak tentunya, tapi digantikan dengan Pak Anies, dan justru ini lebih buruk dalam menangani banjir misalnya. Kemudian dalam laporan-laporan masyarakat ini tidak bisa diterima langsung oleh Pak Anies tentunya ya toh. Padahal pada waktu Pak Ahok sudah dijalankan program seperti itu. Nah, lalu sampean akhirnya kecele ya, akhirnya ternyata apa yang sampean anggap baik itu ternyata lebih tidak mampu lagi menangani itu, gitu loh. Ini seperti ini. Mungkin sampean Pak Jokowi tidak mampu seperti itu, kemudian digulingkan ya seperti itu. Kemudian dianggap siapa yang dianggap mampu misalkan
Pak Prabowo ya dianggap mampu, Pak Prabowo ini yang mampu, terus akhirnya digulingkan. Lah, jangan sampai ini menjadi penyesalan. Kenapa? Karena taunya nikmat sehat ini kalau sudah sakit sampean ini gitu loh. Artinya apa? Sehat ini suatu nikmat yang paling besar. Artinya gitu loh. Jadi jangan kau kufuri nikmat Tuhan ini. Begitu juga dengan hal ini terhadap Pak Jokowi ini. Sudah ada pemimpin yang sederhana, merakyat, tidak korupsi, ya. Sudah pro rakyat sekali, misalkan seperti membangun infrastruktur di Papua, membuatkan palaparing di Papua ya, khususnya ini agar internet terjangkau semuanya dan kecepatan yang sangat cepat tentunya, agar diharapkan informasi ini nyampe terhadap masyarakat ini keseluruhannya, tidak ada yang pilih kasih tentunya ya. Oleh karena itu narasi apapun yang intinya menganulir atau istilahnya memakzulkan pemerintah saat ini jangan dipercaya. Itu hanya provokasi, propaganda, itu omong kosong ya, karena tidak ada di dunia ini yang diraih hanya dengan mimpi ya. Harus kerja keras, ini harus dilakukan tentunya. Jadi kalau Indonesia ingin maju, menjadi mercusuar dunia, menjadi keadilannya merata di atas bumi ini, ya tentunya harus berbuat sesuatu, jangan halusinasi. Kalau Al-Mahdi sudah keluar, sudah muncul, tentunya Indonesia akan menjadi adil. Ya tidak seperti itu, toh harus ada proses tentunya. Demikian halnya saat ini. Jadi saya yakin banyak orang yang memancing di Arkeloh, mengambil momen yang tepat saat ini untuk ya berusaha ya menarasikan atau menggiring opini untuk katakanlah memakzulkan pemerintah saat ini. Saya yakin itu. Oleh karena itu saya hanya mengingatkan, narasi apapun ya masalah COVID-19 ini yang mengarah ya menggiring opini untuk tidak percaya terhadap pemerintah, ini waspadai bahwa ini adalah propaganda, provokasi. Saya yakin itu. Kenapa? Yang dikatakan yang dia mampu, dia sok pahlawan, saya katakan itu bohong. Saya yakin itu bohong. Kenapa? Dia yang dipikir sama saat ini saja, yang dipikirkan hanya kepentingan kelompoknya atau kepentingan dirinya sendiri saja. Tentu orang yang lebih mementingkan diri sendiri tentu tidak akan mudah berjuang dengan sesama, karena tidak ada keuntungan tentunya. Jadi sampai hanya dijadikan alat saja. Jangan sampai mau tentunya ya. Jangan mudah terprovokasi oleh kata-kata manis. Misalkan ya seperti yang dinarasikan di Sewot ya, bahwa ada semenjak ada virus corona ini, ada musuh dalam selimutnya Pak Jokowi ini mulai kelihatan tentunya. Ya. Oleh karena itu saya yakin ya, lockdown bukan solusi terbaik ya. Saya yakin ada opsi-opsi ya untuk tidak lockdown ya, tentunya dengan kecepatan menangani masalah suspek, kemudian ada rapid ini misalkan
semua orang dites suspek terpapar apa tidak, ini sangat-sangat penting. Kemudian dengan memberikan makanan, istilahnya dengan memberikan dalam tubuh ini imunitas, yang makanan-makanan yang mempunyai imun tinggi, misalkan vitamin, ya gitu istilahnya, buah-buah, sayur-sayur, dan khusus orang Jawa ini tambah empon-empon. Ya, saya yakin solusinya seperti itu, ya. Jadi solusinya adalah dukung apa yang dilakukan pemerintah saat ini, kemudian jangan mudah terprovokasi tentunya dengan narasi-narasi yang seolah-olah dia mampu mengatasi masalah virus ini. Saya yakin di dunia